Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial DSA, Data Struktur dan Algoritma, di mana kali ini kita bakalan ngelanjutin tutorial kita tentang linked list ya. Nah, di video sebelumnya kan kita sedikit membahas tentang linked list. Nah, sekarang kita bakal nambahin beberapa metode teman-teman yang ada di linked list teman-teman. Nah, linked list tuh punya beberapa metode. Kalau di sini saya nanya ke ChatGPT, ya kan? Nah, dia ada banyak ya, kalau kita scroll di sini ada sekitar 15 metode yang bisa kita implementasi. Ada insert, ya kan? Ada insert at end, insert di mana dia bakal memasukin data paling akhir. Ada at beginning, ada after, sorry, ada before, ada deletion, ada ngapus juga, ada traversal di mana buat ambilin datanya. Jadi masih banyak lagi. Nantinya kita bakal ngimplementasiin beberapa, mungkin nggak semuanya sih. Jadi nantinya sisanya itu bisa teman-teman jadikan sebagai apa ya, challenge ya. Jatuhnya kayak challenge. Mungkin di video kali ini kita bakal ngimplementasiin insert teman-teman. Dimana kita bakal nge-insert data ke dalam linked list kita. Oke. Namun sebelum kita nge-implementasiin insert, kita kan pasti mau ya nampilin datanya. Dimana nanti kita bakal nampilin data linked listnya. Nah, oleh sebab itu kita bakal ngebikin metode dia nggak nerima dia nggak return value, jadi void aja. Kita kasih nama namanya print linked list. Dimana metode ini yang seperti namanya ya, dia bakal nampilin data linked listnya ke konsol. Jadi pertama caranya dengan mudah kita bisa bikin sebuah variable node di mana kita kasih nama temp atau temporary, di mana variable ini kita kasih value head. Jadi dia pointer ke head kita, ke head di linked listnya, ya kan? Nah di sini setelah itu kita bakal bikin sebuah while loop, while si temp tidak sama dengan null ptr, null pointer. Kita bakal ngapain? Nah kita bakal tampilin ininya, value-nya, temp value, lalu kita kasih panah gini. Teman-teman bisa gunain ini juga, apa namanya, end line kalau mau. Namun di sini saya kasih panah aja di akhirnya biar kayak kelihatan linked list gitu. Lalu di sini sudah temp sama dengan temp next. Jadi dia ibaratnya geser ke apa namanya, node selanjutnya. Mungkin kalau teman-teman agak bingung, kita bisa visualisasiin. Misalkan kita punya sebuah node ya. Di sini kita punya sebuah node. Misalkan di sini 2. Lalu di sini kita punya node lagi. Misalkan di sini 4. Ini kayak lebih kayak 9 ya, udah 9 dah ya. 9. Ini gini dah. Set. Nah, 9 misalkan. Nah, pertama-tama head sama tail. Ini saya singkat aja H sama T. Pastikan dia bakal merujuk ke sini. Ya kan ya? Dia bakal merujuk ke sini. Lalu kita bikin variabel namanya temp, di mana dia awalnya adalah head, jadi dia awalnya adalah 2 teman-teman. Nah jadi kan dia kan ngecek nih selama tempnya ini nggak null ptr ya, jadi selama dia tuh bukan null, selama ibaratnya value-nya itu ada gitu teman-teman. Nah pertama dia nampilin property value-nya. Jadi kalau misalkan kita punya output di sini, out itu pertama dia nampilin 2 gitu, ya kan? Nah setelah itu temp sama dengan temp next, property next yang jadi kita ini kan awalnya kan tempnya kan di head ya. Nah jadi temp itu tuh kita ngegeser si temp ini yang awalnya di sini, kan di sini kan juga temp ya, temp. Nah kita geser dia ke sini teman-teman. Ini hapus nggak di sini? Zoom, undo, delete, ya delete nggak bisa delete. Oh nggak bisa ya, beda deh. Nah intinya si temp ini itu kita geser ke angka 9. Sekarang tempnya dipindah ke sini, ya kan? Ya kan, dia next. Habis itu tampilin deh angka 9 karena kan dia masih ada value-nya kan, dan dia bukan null pointer. Jadi dia masih ada value-nya, kita tampilin deh 9 di sini. 9. Oke. Nah, setelah itu dia next lagi. Nah, setelah next ini di sini kan nggak ada nih, nggak ada apa namanya, not sama sekali kan. Jadi pas dia pindah ke sini nih, stemnya pindah ke sini, ini anggapnya dia udah pindah ya. Nah pas dia udah di sini, nah pas dicek kan, ini kan kita ngecek selama dia nggak nol. Nah ternyata temnya itu nol teman-teman, maka dari itu dia sampai sini stop. Jadi
while loop ini akhirnya pun berhenti. Jadi dia nampilin 2 sama 9 gitu teman-teman. Oke, saya undo dulu. Undo. Oke, walaupun untuk sementara belum ya, kita belum bisa nampilin datanya. Nah, sekarang saatnya kita mengimplementasiin metode insert ya. Walaupun mungkin di sini saya bakal kasih nama append aja ya. Append, dia nerima value-nya apa. Setelah itu kita bisa bikin variabel node, kasih nama new node atau terserah teman-teman mau kasih nama apa aja. Lalu di sini kita bisa bikin konstruktor untuk node ya, new node, kita kasih value di sini. Nah, kita punya dua buah case ya teman-teman. Pertama, ketika link list kita itu dia itu apa namanya belum ada sama sekali. Jadi misalkan di sini kita punya 10 ya kan di awal. Kalau misalkan ini kan kita punya 10 dan di awal length dari panjang link listnya itu adalah 1. Kalau misalkan kita nggak punya linked list, value linked list sama sekali di kelas linked list kita, otomatis lengthnya kan 0 kan. Jadi kita mesti ngecek jika kita benar-benar nggak punya value nih di linked list kita. If length sama dengan 0, maka head-nya itu adalah new node dan tail adalah new node. Jadi yang kita append value node baru ini itu akan menjadi head dan juga tail-nya. Dan ini terjadi ketika kita sama sekali nggak punya link list. Kita sama sekali nggak punya node di dalam link listnya, gitu. Oke, bukan tadi saya salah ngomong malah nggak punya link list, aneh banget. Jadi ketika kita sama sekali nggak punya node di dalam si link listnya. Else, kalau kita punya, kita bisa geser ini tail nextnya itu ke new node, lalu kita geser tailnya jadi new node. Jadi tail ini kan awal-awal kan anggap aja kita punya dua link list. Jadi kan tail kan juga ngerujuk di awal kan. Jadi nextnya ini itu kayak kita tuh ngebikin link ke si node yang baru kita append. Setelah itu kita geser deh tailnya ke new node, karena kan tail seperti namanya ya, dia kan ekor ya, jadi dia akan ada selalu di node paling belakang, paling akhir. Setelah itu kita bisa increment property lainnya, increment. Oke, mungkin untuk sementara teman-teman agak bingung, tapi saya coba gunain dulu ya metodenya ya. My list kita append data misalkan 5 di sini dan bawahnya kita kasih 2 misalkan. Setelah itu my list print linked list. Kita coba jalanin. Nah, teman-teman perhatiin loh. 10 5 2. Nah, itu berarti udah bisa ya nampilin datanya dan juga menambahkan datanya. Oke, sekarang mungkin coba kita visualisasiin metode append ya. Nah, anggaplah kita punya link list ya. Ini seperti biasa nih head dan ini tailnya. Kita punya link list misalkan 10. Ya kan awal-awal ngerujuk ke sini ya kan. Dua-duanya ngerujuk ke sini. Lalu kita mau append 2 misalkan di sini. Nah, di sini ini case-nya ketika kita udah punya link list ya, minimal 1 di dalam kelas link list kita. Maksudnya kita udah punya node. Oke. Nah, tail next-nya. Jadi tail next-nya ini, nah kita ngebikin relasi ke si 2 teman-teman. Jadi kita ngebikin bahwa si 10 itu punya reference di mana next ini kan kalau teman-teman perhatiin di kelas node-nya dia adalah pointer ke node lain. Jadi next jadi tail next-nya itu reference ke 2. Nah, karena sekarang 2 adalah node paling akhir, maka kita geser deh angka 2-nya nih. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa hapus, tapi intinya apa aja sekarang tailnya ada di sini teman-teman, gitu. Nah, terus kita masukin lagi nih 5. Ini sih kebalik kita, tapi biarin deh 5 misalkan di sini 5. Nah, jadi sekarang tail next-nya itu nge-reference ke 5 teman-teman. Lalu tailnya kita pindah deh, sekarang dia ke 5 gitu teman-teman. Oke, jadi mudah ya, mudah banget. Mulai kita udah sekarang implementasiin metode append teman-teman. Gokil. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan
Sampai jumpa di metode-metode linked list selanjutnya. Bye bye.